Presiden China kemarin, sebenarnya apa saja sih Pak yang diutarakan Pak? Hubungan telepon oleh Presiden China Pak? Ya, jadi tadi malam jam 7:30 saya berbicara melalui telepon dengan Presiden RRT, Presiden Xi Jinping. Yang pertama, saya menyampaikan Indonesia yakin RRT bisa, dan juga saya menawarkan apabila diperlukan bantuan-bantuan untuk mempercepat penanganan, saya sampaikan Indonesia siap untuk memberikan bantuan. Chinese Navy, we are a civilian single-engine aircraft carrying passengers. So what we got again there is the Chinese sending out that message. Pesan dari Cina untuk kami adalah pesawat militer asing, tidak diidentifikasi, dan segera pergi. Walaupun pilot mengatakan kami pesawat sipil, akan tetapi berulang kali diancam meninggalkan kawasan itu. Akhirnya ketahuan kenapa Cina dukung penuh Jokowi. Google Earth rilis gambar proyek pembangunan pangkalan militer Cina di Laut Natuna, tidak jauh dari Pulau Batam Riau dan tidak jauh dari Pontianak. Ternyata ada hal besar yang ditutup-tutupi dari rakyat. Potensi terbesar dalam memaksakan kehendak untuk tetap berkuasa, terkesan ada yang ingin diselesaikan. Tolong diviralkan, agar semua bangsa Indonesia tahu dan sadar bahwa NKRI di ujung tanduk. Jika pangkalan militer sudah selesai dan pelabuhan juga bandara dikuasai, lalu bangsa Indonesia bisa lari kemana? Mungkin akan diberangus. Bahwa begitu banyak tudingan dari berbagai lapisan rakyat, tokoh-tokoh nasional, kepada Presiden Jokowi dari sekian banyak janji-janji bohong. Dari buat aturan-aturan yang menguntungkan asing atau Cina Tiongkok, dari ekonomi Indonesia yang salah kelola atau sengaja dibangkrutkan, sehingga Indonesia menuju kebangkrutan ekonomi, sampai RUU HIP yang dianggap melanggar pasal 2. Pidana karena usaha merubah Pancasila yang kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat yang dengan keras meminta Jokowi mundur. Semua itu sepertinya Presiden Jokowi dengan santai tidak menanggapi, bahkan kelihatan seperti tidak peduli kondisi ekonomi di Indonesia yang benar-benar menuju kehancuran. Jokowi berkesan diam tetapi kelihatan yakin tidak bisa jatuh. Pengamat internasional mengatakan bahwa Jokowi bertahan dengan berbagai cara karena proyek strategis Cina untuk pangkalan militer besar di dekat Natuna. Proyek strategis Cina Tiongkok untuk menguasai Asia pun belum selesai. Di samping pengiriman tentara dari Cina dalam jumlah besar yang belum tuntas. Jokowi akan tetap dipertahankan dan disupport, dibiayai Cina Komunis Tiongkok sampai Indonesia jatuh menjadi jajahan Cina seperti negara-negara jajahan Cina yang lain. Umpangola, Tibet, Turkistan, Timur, dan lain sebagainya. Di samping buminya Indonesia yang kaya raya, juga Indonesia yang posisinya sangat strategis untuk pangkalan militer Cina Tiongkok Komunis. Sampai kondisi terburuk apapun, Jokowi tetap harus dipertahankan untuk rencana yang lebih besar Cina, yaitu penjajahan total atas Indonesia. Jika tekanan terhadap Jokowi hanya aksi yang sporadis, dipastikan Jokowi tidak akan goyang sedikit pun karena kuatnya dukungan Cina Komunis Tiongkok. Yang bisa melengsarkan Jokowi hanyalah aksi-aksi nasional yang luar biasa besar sekali, seperti 212 dan kuat bertahan. Seperti aksi nasional 98 sewaktu menurunkan Soeharto dengan tekanan massa yang kuat sampai Jokowi jatuh. Apabila hanya protes-protes semacam di sosmed atau aksi-aksi rakyat yang kecil dan sporadis tidak akan digubris dan tidak bisa menurunkan Jokowi, Cina Komunis Tiongkok masih terus membackup. Ini analisa para intelijen dan tokoh-tokoh militer di Indonesia. Tolong viralkan. Terbongkar kong kali kong Jokowi dan Cina oleh Azhari Usman. Dalam beberapa hari ini bermunculan berbagai teori tentang kemungkinan Wapres Ma'ruf Amin mundur atau dimundurkan dari jabatan wakil presiden. Beliau disebut-sebut akan digantikan oleh salah seorang pejabat tinggi, bisa jadi Menhan Prabowo Subianto atau mungkin pula Budi Gunawan, Kepala BIN.
Jadi Pak Kiai sedang menghadapi tekanan politik dan psikologis yang sangat berat, termasuk misalnya beliau itu dikatakan sudah tua, sudah uzur dan sebagainya. Menyakitkan sekali. Bukankah Pak Kiai Ma'ruf itu pilihan terbaik Jokowi? Yang berarti juga pilihan Anda semua. Kenapa sekarang diremehkan? Saya khawatir pengunduran diri Kiai Ma'ruf Amin dari jabatan wakil presiden kalau itu terjadi bukan karena tekanan politik, melainkan gara-gara stres akibat berbagai teori ganti wapres yang beredar luas di masyarakat. Teori-teori itu ada yang menyebutkan Pak Kiai akan dipaksa mundur atau bisa jadi ada deal supaya beliau mundur secara sukarela. Pak Kiai disebut-sebut akan mengajukan pengunduran diri tanpa paksaan dan lain sebagainya. Diteorikan pula bahwa Jokowi lebih suka dan lebih berat ke Prabowo sebagai pengganti. Dengan alasan dia mantan tentara. Bisa diandalkan kalau terjadi gejolak sosial karena situasi ekonomi yang morat-marit saat ini. Teori lain menyebutkan kelompok Megawati akan mendukung Budi Gunawan. Macam-macam. Intinya Ma'ruf Amin hampir pasti akan diganti. Kasihan sekali Pak Kiai. Beliau dianggap tidak ada apa-apanya, dikatakan tidak punya kekuatan politik, tidak pula didukung struktur NU, dan tidak punya basis massa. Artinya, kalau ada yang menginginkan beliau mundur, mau tak mau Pak Kiai harus ikut saja, tak bisa berbuat apa-apa. Sungguh menyedihkan. Pasalnya, secara konstitusional, tidak mudah untuk mengundurkan seorang wapres. Harus ada sidang MPR, kecuali beliau mundur sukarela dengan alasan kesehatan atau alasan lain. Tapi apa iya Kiai Ma'ruf akan menerima saja dibegitukan? Tampaknya tidak. Selemah-lemahnya posisi seorang pejabat negara yang berkedudukan sah berkonstitusional, tidaklah mungkin dia akan menerima begitu saja perlakuan yang kasar terhadap dirinya. Pastilah dia akan menunjukkan perlawanan. Meskipun perlawanan yang tak berarti, perlawanan yang sia-sia. Tapi ingat, Pak Ma'ruf Amin itu seorang kiai, sesepele apapun orang menganggapnya. Pak Ma'ruf masih bisa berdoa kalau dia merasa dizolimi. Hati-hatilah, doa orang yang dizolimi biasanya mustajab. Kalau sekiranya skenario penggantian Kiai Haji Ma'ruf Amin disusun oleh orang-orang Pak Jokowi, berarti doa si terzolim dengan sendirinya terarah ke sana. Kalau disusun oleh kelompok Bu Megawati, maka doa kezoliman akan otomatis mencari sasarannya. Jika yang menyusun Pak Luhut, maka Pak Menko lah yang akan menjadi subjek doa alias pihak yang terdoa. Yang lebih ngeri lagi ialah jika Pak Ma'ruf Amin dilanda stres akibat teori-teori mundur atau dimundurkan itu, makin berat stres beliau, semakin muluslah doa penzoliman itu untuk diterima. Meskipun dulu Pak Kiai pernah tidak jujur, saya tak menggunakan kata berbohong soal mobil SMK dan juga pernah mengatakan bahwa anak-anak PAUD terpapar radikalisme. Kelihatannya, lebih baik Anda tidak membesar-besarkan isu mundur atau pemunduran Kiai Ma'ruf. Sebab, sedikit banyak ada unsur pengerdilan terhadap beliau. Walaupun sejak menjadi cawapres sampai saat ini banyak hal-hal yang mengherankan yang beliau katakan dan lakukan. Satu pesan penting untuk Anda. Janganlah katakan Pak Ma'ruf itu sudah tua, uzur, sepuh, atau sebutan lain. Keliru itu. Lihatlah semangat kerja beliau. Lihatlah semangat politik Pak Ma'ruf. Beliau masih bergairah untuk membangun dinasti. Beliau mendorong anaknya maju di Pilkada Tangerang Selatan. Kurang apa lagi Pak Ma'ruf itu di mata kalian? Jadi, tolonglah hentikan bahasan wapres akan mundur atau dimundurkan. Jangan buat stres Pak Ma'ruf Amin. 12 Agustus 2020.